Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 28 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita adalah kesenangan bersama atau sukacita bersama. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat 1 dan kedua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami memiliki sebuah nilai hidup tentang bagaimana bisa berbagi sukacita, berbagi kesenangan, dan berbagi keindahan kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Cukup menarik ada kata-kata tentang kata kesenangan dalam terjemahan bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia. Yaitu kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sebab setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi memikirkan apa yang terbaik buat setiap kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentang sukacita bersama atau kesenangan bersama, menikmati kegembiraan, menikmati kebahagiaan bersama. Dan ini adalah sebuah statement di dalam Alkitab yang memang benar-benar benar. Kata benarnya 3 kali. Jadi benarnya itu benar-benar, bukan sepertinya benar atau setengah benar. Tapi kata benarnya 3 kali, benar-benar benar. Jadi sungguh-sungguh benar. Oleh sebab itu kita tahu bersama bahwa sewaktu Allah menciptakan Adam, kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Disinilah faktor tentang manusia memang diciptakan tidak untuk sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk berbagi. Manusia itu adalah pribadi yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sebuah kegembiraan kalau hanya kita sendiri, itu akan menjadi sebuah penderitaan. Bayangkan sahabat seperjalanan, kenapa kita kalau pergi keluar rumah, kita akan memakai pakaian yang terbaik? Karena kita ingin berbagi kesenangan itu dengan orang lain. Dan kalau kita berpakaian baik, ya tentu membahagiakan kita, tapi juga enak dipandang buat orang lain. Itu berarti ada relasi. Sewaktu kita mendapatkan berkat apapun bentuknya, keluarga yang kemudian punya anak ingin berbagi kesenangan, kemudian membagikan adalah kado-kado, ya, barang-barang tertentu yang kita bagikan sebagai bentuk sukacita. Kita menyampaikan, tatkala kita ulang tahun, kita berbahagia, kita mengundang teman-teman untuk merayakan bersama, makan bersama, menikmati hidangan yang disediakan. Kadang-kadang ada door prize, maka itu adalah kesenangan bersama. Jadi yang namanya sukacita bersama, kesenangan bersama, itu adalah sebuah aturan yang tidak tercatat dengan secara persis, namun itulah yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah. Sehingga dalam kitab Filipi dikatakan bagaimana sukacita bersama itu bisa tercipta, kesenangan bersama itu bisa tercipta. Dikatakan, biarlah engkau sehati sepikir dalam satu tujuan dan tidak mencari kepentingan sendiri. Itu artinya menciptakan kesenangan bersama dengan melalui sebuah tindakan yang kita upayakan dalam bentuk kerukunan. Dan kesenangan bersama juga, sukacita bersama, Alkitab mengatakan, kalau engkau kuat, maka tolonglah yang lemah. Kalau engkau berkelebihan, bantulah mereka yang kurang. Maka yang disenangkan sebetulnya dua belah pihak. Tidak hanya mereka yang menerima tentu akan sangat berbahagia. Dia mendapatkan sesuatu tatkala dia sedang membutuhkan. Tapi kita pun juga bahagia.
Kita bahagia tatkala kita bisa memberi sesuatu, menolong orang lain, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain yang mencucurkan air mata, kemudian dia bisa tersenyum bahagia, menolong orang lain yang dalam hidupnya seakan-akan semuanya gelap. Jalan yang di depan itu kelam, benar-benar gelap, penuh dengan kabut. Dengan kehadiran kita, Tuhan memakai kita, membuat dia melihat masa depan itu menjadi jauh lebih cerah dari sebelumnya. Karena mengapa? Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk berbagi sukacita. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk berbagi kesenangan, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Maka itu adalah keindahan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa indahnya pelangi? Karena pelangi disimpan di langit, maka menjadi indah. Apa indahnya bintang? Karena bintang ditempatkan di gelapnya malam, maka jadi indah. Tapi kalau bintang disandingkan dengan matahari, bintang tidak kelihatan lagi. Tatkala ada orang dalam kegelapan, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah diterangi oleh Tuhan, hidup kita lancar dan baik, kita berbagi. Betapa indahnya. Kita sedang memberikan satu bintang di langit yang gelap. Kita sedang memberikan setetes air bagi mereka yang kehausan. Kita sedang memberikan makan mereka yang mungkin tidak makan berhari-hari. Dan kehadiran kita membawa kegembiraan, membawa kesenangan, membawa kesukacitaan, membawa kebahagiaan buat orang-orang yang membutuhkan. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesenangan tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri. Kesenangan yang hanya untuk diri sendiri pada akhirnya itu akan membuat kita terjerat ke dalam kehidupan yang sangat egois dan mementingkan diri. Orang yang egois dan mementingkan diri biasanya hidupnya tidak bahagia. Kalaupun dia merasa bahagia, maka kehidupannya menjadi kehidupan yang dijauhi oleh orang lain. Siapa yang suka bergaul dengan orang yang egois? Siapa yang suka mau hidup bersama dengan orang yang semata-mata, pagi, siang, petang, malam, hanya memikirkan dirinya sendiri? Dia tidak pernah memikirkan kebutuhan orang lain. Dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Dia tidak pernah menghargai pikiran orang lain. Pokoknya semuanya terpusat kepada diri. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, yang penting aku sukses. Orang lain tidak sukses, orang lain tidak bahagia, orang lain tidak sukacita, itu urusan dia. Itu adalah hukum orang-orang berdosa. Tapi kalau hukum Allah, Tuhan memanggil kita untuk berbagi kesenangan, agar kesenangan itu bisa dirasakan bersama, sukacita itu bisa dinikmati bersama. Maka disinilah apa yang firman Tuhan katakan dalam ayat yang 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Mari sahabat seperjalanan, bagian firman Tuhan ini dibaca berulang-ulang. Roma 15 ayat 1. Kita mengingat kebenaran-kebenaran firman Allah yang akan memandu kehidupan kita itu adalah menjadi sebuah pola hidup seperti Kristus. Yang memandu kehidupan kita itu menjadi kehidupan sesuai dengan apa yang tercatat dalam kebenaran firman Allah. Berhentilah untuk memikirkan kesenangan, sukacita, kebahagiaan diri sendiri. Karena Allah memanggil dan sudah memberikan contoh di dalam diri Kristus Yesus. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi untuk memberikan sukacita yang terbaik buat setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan ingat, kesenangan sukacita jangan sendiri, perlu bersama, perlu dibagikan sehingga orang bisa merasakan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah agar kami boleh menjadi pribadi yang tatkala punya kesenangan dan kesukacitaan dirasakan bersama. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.